Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Islamia Rifai dari Departemen Teknik Informatika dari kelompok 1 yang telah melakukan praktikum mengenai hukum Snell yang didampingi oleh Kak Herianto. Untuk bahan uji teori, materi mengenai hukum Snell, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian hukum Snell. Hukum Snell merupakan rumus matematika yang menyatakan antara hubungan sudut datang dengan sudut bias pada cahaya atau gelombang yang melalui batas antara dua gelombang yang memiliki medium yang berbeda. Adapun nama penemu hukum ini yaitu Wilbur Snellius. Di sini saya juga akan menjelaskan secara ringkas mengenai hukum Snell tentang refleksi dan hukum Snell tentang refraksi. Hukum Snell tentang refleksi. Refleksi atau pemantulan cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi atau medium asalnya. Bunyi hukum Snell mengenai refleksi yaitu yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normalnya terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Selanjutnya, hukum Snell tentang refraksi. Pembiasan cahaya atau refraksi adalah peristiwa membeloknya cahaya karena melalui dua medium yang kecepatannya berbeda. Adapun bunyi hukum Snell tentang refraksi yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang ketiga yaitu sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Dan yang terakhir yaitu sinar datang tegak lurus terhadap bidang batas akan diteruskan tanpa dibiaskan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sudut kritis, cahaya monokrom, dan cahaya polikrom. Yang pertama mengenai sudut kritis. Sudut kritis merupakan sudut datang yang sinar biasnya sejajar atau berimpit dengan batas medium atau mempunyai sudut sinar bias 90 derajat. Selanjutnya yaitu mengenai cahaya monokrom. Cahaya monokrom merupakan cahaya yang terdiri atas satu warna dan satu panjang gelombang. Contoh cahaya monokrom yaitu cahaya merah dan cahaya warna ungu. Dan yang terakhir yaitu cahaya polikrom. Cahaya polikrom merupakan cahaya yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang. Contoh cahaya polikrom yaitu cahaya putih. Selanjutnya saya akan bahas mengenai light ray yang dipancarkan dari medium yang berindeks besar, kecil, dan berindeks sama. Yang pertama, bila light ray dipancarkan dari medium yang berindeks besar ke medium yang berindeks kecil, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Yang kedua, bila light ray dipancarkan dari medium yang berindeks bias kecil ke medium yang berindeks bias besar, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang terakhir, bila light ray dipancarkan dari medium yang berindeks sama, maka cahaya tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Adapun rumus matematika dari hukum Snell yang pertama, sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2, atau bisa juga diturunkan, yaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Karena V1 per V2 sama dengan N1 per N2, maka rumus ini bisa lagi diturunkan menjadi V1 sin theta 1 sama dengan V2 sin theta 2. Adapun keterangannya yaitu theta 1 dan theta 2 merujuk pada sudut datang dan sudut bias. Sedangkan untuk V1 dan V2 merujuk pada kecepatan cahaya sinar datang dan sinar bias. N1 merujuk pada indeks bias medium yang dilalui oleh sinar datang. Dan untuk N2 adalah indeks medium dari sinar bias. Demikianlah uji teori yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.